Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini saya mau bahas soal mesin ini. Yang ini, mesin di belakang saya ini. Ini namanya Jazz Miner. Tipenya X16 Key Pro. Key dari kata quiet, yang berarti senyap. Nah, kalau kita lihat dari website, di sini saya sudah highlight poin-poin yang keunggulannya. Dia hanya butuh paling rendah sekitar 500 watt plus minus dengan kecepatan bisa mencapai 2 GHz. Dan dari speknya ini sangat senyap, di bawah 40 dB. Bahkan lebih berisik kipas angin saya di sini daripada mesin itu. Nah, secara spek, mesin ini adalah mesin ASIC dengan algoritma ETC, ETH. Kalau ingat, zaman dahulu kita mining Ethereum, tapi Ethereum kan sudah POS. Nah, tapi masih banyak koin-koin lain yang pakai algo ETC hash atau ETH. Speednya 2 GB, RAM-nya 8 GB, listriknya 500 watt. Ini kalau kita banding dengan GPU dulu, wah luar biasa ya hematnya. Seingatku kan dulu kita pakai RX 580, itu yang zaman-zaman aduhainya itu kan, 30 mega dapat dengan listrik 150. Sekarang ini listrik cuma 500, dapat 2 GB. Ya, ini yang bantai semua VGA. Di dalamnya ada 3 chip. Dia pakai pendingin air cooled, artinya pakai angin. Fan-nya ada 3, tapi betul-betul tidak ada suaranya. Terus internetnya pakai LAN dan pakai WiFi. Terus listriknya bisa jalan di 110 sampai 240. Noise levelnya di bawah 40 dB. Ukurannya itu server rack 3U. Jadi agak besar. Bobotnya 10 kilo. Dimensinya ini 40 kali 13 kali 40. Jadi ya lumayan, 40 sentian. Pengoperasiannya gampang banget. Kita tinggal tancap kabel listrik, lalu kasih LAN. Kemudian kita masuk ke PC. Kita bisa pakai IP scanner atau kita bisa lihat dari router IP yang barusan muncul. Di sini di PC saya pakai Advanced IP Scanner. Range IP-nya saya masukkan 40 sampai 100 karena itu settingan saya. Saya setting DHCP di range 40 sampai 100. Settingan ini mesti disesuaikan dengan settingan router di punya Anda. Lalu di sini muncul banyak IP, banyak device. Nah, yang saya tahu ini. Kalau tandanya di sini saya biasanya kalau yang 65 ini, oh, Lucky OS. Lucky OS itu punya saya Lucky Miner. Kalau 93 itu Tenda Wireless. Nah, itu ada namanya. Yang ini ya ini yang barusan muncul. Jadi saya mesti pakai di 075. Selanjutnya kita tinggal buka browser, masukkan aja 192.168.075. User dan passwordnya adalah root dan root. ROOT, ROOT. Lalu Anda bisa masuk ke bagian dashboard. Selanjutnya kalau kita mau pakai Wi-Fi-nya,
kita bisa masuk lewat ini, ada WLAN. Nah, di sini tinggal di switch on, lalu kita pilih WiFi yang mau kita pakai. Ini yang terdeteksi adalah WiFi yang 2,4 GHz. Dia tidak bisa detect yang 5 GB. Jadi kita tinggal masukkan SSID, password, lalu connect. Sudah beres. Ada juga caranya kita bisa langsung konekkan Jasminer ini ke WiFi. Tidak perlu pakai tancap LAN dulu. Jadi cara kerjanya sih kita mesti menghidupkan dulu access point-nya. Lalu kita connect ke Jasminer lewat access point-nya. Kita setting WiFi-nya supaya dia connect ke WiFi kita. Habis itu balik seperti yang tadi, kita pakai IP scanner, lalu masuk lewat IP yang terdeteksi. Nah, pertama-tama kita pencet ini, IP report, tekan aja yang lama, sampai lampunya klip-klip dua-duanya. Nah, habis itu kita masuk ke laptop, dan kita cari access point-nya. Mana ya? Nah, ini ada Jasminer AP. Kita connect aja. Nah, ini ya, kalau sudah connect, kita bisa buka Chrome. Nah, kalau sudah connect, kita bisa buka lewat 83.85.781. Di sini kita tinggal masuk. Nah, ini root, passwordnya juga root. Di sini, ya kita juga sudah connect ke access point-nya. Jadi tinggal masuk ke WLAN dan hidupin access point lalu connect. Seperti begitu aja kita sudah bisa sambung ke Jasminer-nya. Selanjutnya kita bahas soal koin apa yang bisa di-mining. Di sini saya sudah buka Mining Pool Start, lalu saya filter algoritmanya ke ETH. Nah, di sini kelihatan ada Silika, ETH-POW, Quarkchain, Octaspace, dan selanjutnya ke bawah. Ini ada 26. Terus saya cari yang ETC, itu ada ETC Classic, Ethereum Classic, dan Etika. Jadi, daftar-daftar ini adalah koin yang bisa kita mining. Untuk mining, kita perlu wallet dan pool. Di sini adalah daftar koinnya. Untuk poolnya, kita bisa contoh buka dari ETH-POW. Nah, ini adalah daftar pool yang bisa dipakai. Lalu, untuk pilih koinnya, bagus yang mana? Biasanya saya selalu pakai mining calculator. Salah satu yang biasanya saya pakai itu adalah What to Mine. Jadi di sini kita bisa klik bagian ASIC, lalu kita cari X16. Ini sudah ada pilihannya X16 Key Pro. Dari sini kita bisa lihat, paling tinggi sekarang adalah Octaspace. Penghasilannya bisa dapat $5 per hari, setelah potong listrik jatuhnya jadi 3,78. Di bawahnya ada ETH-POW, ada Quarkchain, Larissa, dan di bawahnya lagi ETC. Jadi, ini koin yang bisa di-mining. Nah, di video kali ini, saya mau tunjukkan saya pakai pool
K1 Pool. Untuk K1 Pool, kita perlu daftar dulu, karena sistem poolnya ini tidak seperti pool yang lain, yang kita tinggal pakai alamat pool, langsung alamat wallet. Beda, ini mirip kayak via BTC yang saya pernah bahas, pakai solo mining Bitcoin. Nah, jadi kita perlu daftar dulu, link ada di deskripsi. Setelah kita daftar, kita akan dapat halaman seperti ini. Kita diberikan satu wallet dari K1 Pool untuk kita pakai mining. Jadi mirip-mirip NiceHash gitu loh. Kita pakai algo apapun juga, walletnya satu. Ini juga sama. Kita mining apapun juga, walletnya satu. Alamat poolnya yang berbeda-beda. Nanti koinnya terkumpul di dalam akun yang kita buat. Lalu kita bisa WD satu persatu. Koinnya disesuaikan dengan wallet koin itu. Jadi, di sini kita pakai wallet ini, lalu kita sesuaikan poolnya. Untuk memulai mining, ya saya klik dulu di bagian sini, ASIC, lalu pilih Jasminer. Di sini ada Jasminer X16Q. Tidak ada Pro-nya sih, tapi hampir sama, satu jenis. Nah, di sini sudah kita lihat ada koin-koin ETH dan ETCH yang support ke mesin X16Q ini. Kalau pakai ETC, kita diperkirakan dapat revenue 3,45. Kalau kita pakai ETH, kita bisa dapat revenue 4,79 kalau miningnya Sether. Jadi, ya kita pilih yang paling tinggi dong. Lalu tinggal klik Start Mining. Di sini ada 3 pilihan pool, Eropa, Amerika, dan China. Ya, kita pilih yang terdekat. Lalu penjelasan di bawahnya ini ada silika. Berarti kalau kita pakai Jasminer X16, ini ada silika centang hijau. Yang berarti ini mining silika sudah enable secara default. Jadi langsung dual mining. Jadi enak. Nah, kita tinggal pilih aja poolnya, copy, udah, dan siapkan walletnya. Nah, saya mau tunjukkan yang sudah saya setting. Jadi di sini, saya masuk ke 192.168.075, lalu pencet miner. Di bagian miner ini sudah ada pool, ada worker, dan password. Untuk URL, saya ambil dari K1 Pool. Yang kemarin saya coba itu 2292. Berarti ya ini. Koinnya saya kemarin saya coba set TH 2292. Saya kopikan aja ke sini. 2292. Lalu worker titik worker name. Di sini workernya sudah tersedia, tinggal di copy, paste, masuk worker name. Passwordnya kosongin aja. Lalu kita scroll di bawah, ini ada pool protokol, coin select, dan efisiensi, work mode-nya. Yang perlu adalah pool protokol. Kita pakai get work untuk K1 Pool. Dan seharusnya rata-rata pakai get work. Untuk koin, kita sudah tahu bahwa set Ether itu adalah ETH. Jadi, kita masukkan ETH. Kalau salah, ya pasti nanti ada tidak mau connect. Tinggal diubah aja, pilihannya tidak banyak kok. ETH, ETC, atau ETC plus seal. Lalu, work mode-nya di sini ada pilihan efisiensi, balance, performance, dan ultra. Nanti saya tunjukkan hasil percobaan saya. Di sini, sekarang ini saya pakai efisiensi. Dan hasilnya seperti ini. Di sini saya sudah coba dari kemarin, sudah jalan 15 jam. Ini rata-rata dapat di 1950. Ini yang mode efisien.
Kelihatan di sini temperaturnya 50, MHz-nya 1950, frekuensinya 520. Nah, seperti itu aja kita sudah bisa mining. Kemudian hasilnya kita bisa lihat dari K1 Pool. Kita kembali ke K1 Pool, lalu pencet dashboard. Nah, di dashboard ini, ya inilah hasil miningnya. Dari kemarin, ini terdetek, ada ini, immature, ini pending, dan bagian paid belum, karena ya saya juga belum masukkan wallet, belum masukkan apa-apa. Tapi ini adalah hasil mining selama 15 jam. Untuk withdraw-nya, kita perlu masuk ke bagian wallet. Di sini kalau tidak salah. Pencet di nama, lalu ada wallet control. Nah, ini kita tinggal masukkan aja wallet dari yang kita mau pakai. Set ETH. Wallet threshold-nya adalah minimum 20.000. Nah, ini ada pool fee-nya, bisa pilih. Ini notes-nya sembarang, nggak harus. Wallet-nya kita tinggal masukkan wallet dari ZETH. Di sini saya sudah coba 4 mode, efisiensi, balance, performance, dan ultra. Hasil yang saya dapatkan sebagai berikut. Di sini saya coba pakai mode yang efisiensi. Saya sudah jalankan dari semalam itu 14 jam. Dapatnya rata-rata di 1950 dengan listrik sekitar 560 watt. Kemudian saya coba di mode balance, saya jalankan 1 jam. Kemarin saya dapatkan itu rata-rata juga di 1950. Mungkin kalau saya jalankan beberapa jam lebih lama, ya ada hasilnya. Tapi ya waktunya nggak cukup kalau saya mau mencoba berjam-jam nungguin. Di mode ini dayanya sekitar 570 sampai 580 watt. Kemudian saya coba di mode performance. Sama, saya jalankan 1 jam. Rata-ratanya dapat di 2050 MHz dengan total daya sekitar 640 watt. Dan yang terakhir saya coba di performance ultra, 1,5 jam dapatnya di 1910. Nah, ini yang saya tidak paham. Kok bisa seperti ini? Mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak terpenuhi, atau bagaimana. Yang jelas, ya kalau seperti ini, ya saya sarankan pakai aja mode efisiensi atau balance. Karena dilihat dari hash per watt, dari setiap watt yang kita keluarkan, kita bisa dapat hash yang lebih tinggi di mode efisiensi atau mode balance. Ya begitulah cara setting-settingnya dan sedikit review dari saya. Buat yang tertarik dengan mesinnya, bisa langsung buka dari Tokopedia, cari nama tokonya RG Store, ada underscore-nya di depan, lalu pilih aja. Silakan cek sendiri harganya. Kalau sekarang ini harganya 42 juta. Jangan lupa bilang aja dari Anthony Mining. Siapa tahu saya dapat komisi. Oke, sekian dulu videonya. Bantu-bantu like ya. Yang belum subscribe, ya subscribe dulu lah. Kita jumpa lagi di video yang lain.